Dan pemirsa untuk membahas tema Lebaran, booster peningkatan daya beli UMKM sudah bergabung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Ibu Syarmila Yahya. Beliau selaku Ketua Komite Tetap UKM dan Koperasi Kadin Indonesia. Halo Ibu Syarmila, apa kabar? Halo, baik Ibu. Apa kabar Bu Prisha? Kabar yang baik juga, semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dimanapun berada ya. Ya, selamat Hari Raya Idul Mohon maaf Fitri lahir ya. batin juga Mohon Ibu. maaf lahir batin, sama-sama. Oke, Ibu, terkait dengan UKM, apakah sudah mulai bangkit melihat kan sudah banyak pelonggaran begitu ya, memasuki Ramadan, kemudian Lebaran ini orang sudah mudik gitu. Nah, proyeksinya akan seperti apa? Alhamdulillah Mbak Prisha, Alhamdulillah kita senang sekali di kuarter pertama di tahun 2022 ini kita bersemangat kembali ya para UMKM dan juga dari mulai usaha mikro, kecil, menengah. Yang menarik adalah ketika COVID-19 itu pada kuarter pertama juga ya di tahun 2019 kita alami bersama, tepatnya jadi sudah masuk ke 3 tahun ya. Jadi 3 tahun yang lalu kalau sebuah usaha itu kalau 3 tahun biasanya udah BEP ya, break even point. Ini kita selama 3 tahun ini dalam rangka recovery lah, recovery ekonomi yang kita hadapi bersama. Ada yang bertahan, ada yang udah gagal, ada yang nggak mampu bertahan, dan ada yang hidup dalam keadaan merangkak. Alhamdulillah ini kita coba start kembali Mbak, mulai dari kuartal pertama ini untuk seterusnya sih saya melihat ada kebangkitan dalam 3 sampai 5 tahun ke depan. Oke, berarti optimisme itu selalu ada Ibu ya? Iya pasti, apalagi usaha kecil mikro, life must go on gitu ya Mbak Prisa ya. Jadi apapun yang terjadi, hidup harus berjalan terus. Dan insya Allah kita akan melihat ada perubahan perilaku yang menarik, ada bisnis-bisnis yang menarik setelah pandemi COVID ini. Dalam 3-5 tahun ke depan sangat menarik buat saya sih. Melihat perubahan perilaku yang luar biasa, perubahan bisnis, perubahan sistemnya, perubahan manajemennya, dan lain sebagainya. Ya. Oke, berbicara mengenai peningkatan daya beli UKM atau UMKM begitu ya, Ibu Syarmila. Kita tahu bahwa di April ada gejolak kenaikan dari kebutuhan seperti minyak goreng, kemudian juga BBM, PPN naik 11%, kemudian yang terbaru rencananya adalah harga tiket pesawat karena aftur juga naik. Banyak sekali nih yang menerpa, jadi masyarakat harus mengencangkan sabuk gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah ancaman juga nggak sih untuk permintaan atau pola konsumsi masyarakat khususnya UMKM nantinya? Oke, Mbak Prisna, kenaikan ini mungkin kita udah pernah ya ngebahas waktu di awal Februari April kemarin ya, kita bersama IDX Channel itu udah bicara, aduh berat banget saya bilang, selama 25 tahun baru kali ini dalam 1 bulan di bulan Ramadan, di suasana Ramadan semuanya naik gitu ya. Jadi itu beratnya minta ampun, tapi oleh karena itu kemarin kita berharap pemerintah bisa mengevaluasi beberapa minut-minut rapat mereka untuk bisa membuat stimulus-stimulus, walaupun naik di sini mungkin ada stimulus-stimulus lain yang sebagai penarik ya buat UMKM tetap bisa bertahan. Dan alhamdulillah kita melihat kemarin minyak curah banyak sekali di masyarakat. Jadi walaupun naik itu naiknya yang premium ya. Jadi yang kelas middle low itu tetap dibantu oleh pemerintah untuk mendapatkan minyak goreng yang murah, dan curah itu murah sekali. Jadi harga ET-nya itu 14,5, tapi sampai di konsumen delas konsumen itu di angka 15.500, bahkan paling maksimal di angka 17.000, itu yang saya lihat di lapangan. Nah kemudian untuk tol, untuk BBM itu saya lihat angka kenaikannya luar biasa. Ini juga memberatkan sih. Tapi alhamdulillah juga pemerintah meminta kepada seluruh pengusaha ya itu diwajibkan memberikan THR ya. Jadi THR ini juga stimulus yang luar biasa yang digerakkan oleh pemerintah melalui pengusaha-pengusaha. Tapi sekarang masalah lagi, pengusaha-pengusahanya juga babak belur ya, disuruh bayar THR, dia aja sendiri kesusahan begitu ya. Tapi ya kita cobalah kita jalanin semua ini dengan apa yang ada, dan saya berharap
THR yang diberikan oleh perusahaan itu betul-betul bisa bermanfaat ya buat para pekerja, buat para pemimpin, para pemimpin di company-company itu, sehingga bermanfaat untuk meningkatkan daya beli masyarakat, karena ini tanpa ini nggak bisa ada konsumsi yang tinggi, nggak bisa merubah perilaku masyarakat untuk berkonsumsi ya.